Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam materi operasi bilangan pecahan untuk kelas 7. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang pengurangan pecahan. Sama seperti penjumlahan, ada dua jenis. Yang pertama, jika penyebutnya sama yang di sebagian kiri. Jika penyebut pecahan sudah sama, berarti langsung kita kurangkan pembilangnya. Contoh yang pertama, 3/5 dikurang 1/5 sama dengan itu kan penyebutnya sudah sama yaitu 5, berarti langsung kita kurangkan pembilangnya. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2/5. Penyebutnya tetap 5 sehingga hasilnya adalah 2/5. Berikutnya untuk contoh yang kedua dengan penyebut yang sama yaitu negatif 2/7 dikurang 4/7. Nah, kalian perhatikan di situ penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya langsung kita kurangkan. Nah, di situ kan negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6/7. Penyebutnya tetap yaitu 7. Selanjutnya yang sebelah kanan itu adalah contoh pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya 21/5 dikurang 4/3. Itu kan penyebutnya berbeda, yang satu penyebutnya 5, yang satu 3. Nah, ketika menemukan pengurangan dengan penyebut yang berbeda, kita harus mencari KPK dari masing-masing penyebut tersebut. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi penyebutnya akan kita rubah menjadi 15. Langsung ke contoh, perhatikan di situ. 21/5 itu kan kita ubah penyebutnya menjadi 15, artinya 5 dikali berapa hasilnya 15. 5 dikali 3, berarti yang di atas juga dikali 3 sehingga dapat 21 dikali 3 sama dengan 63 dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk pecahan yang kedua, di situ 4/3. Kita ubah 3 itu menjadi 15. Artinya 3 dikali berapa hasilnya? 15 dikali 5. Berarti yang di atas juga dikali 5. Sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kalau sudah seperti ini, pecahannya sudah sama penyebutnya, berarti langsung kita kurangkan. 63 dikurang 20 hasilnya adalah 43/15. Penyebutnya tetap. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan pecahan tersebut menjadi pecahan campur, yaitu 2/13/15. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang perkalian pecahan. Aturan dalam mengalikan pecahan yaitu penyebut dikali penyebut, pembilang dikali pembilang. Contohnya di situ yang pertama 2/3 dikali 4/8. Jadi cara mengalikannya adalah pembilang dikali pembilang atau yang atas dikali dengan yang atas, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8.
penyebut dikali penyebut, atau yang di bawah dikali dengan yang di bawah. 3 dikali 18 sama 8 sama dengan 24, sehingga dapat hasilnya 8/24. Nah, itu bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi. Dibagi berapa? Bisa langsung kita bagi 8. 8 dibagi 8 dapat 1. Kalau di atas dibagi 8 berarti di bawah dibagi 8. 24 dibagi 8 dapat 3. Nah, itu contoh dari perkalian pecahan. Kemudian Ibu jelaskan lagi untuk contoh yang ketiga. Di situ ada 7/2 dikali 4. Jadi pecahan dikali dengan bilangan biasa. Sama dengan, bilangan 4 ini bisa kita ubah menjadi bilangan pecahan menjadi 4/1. Sehingga 7/2 dikali 4/1. Atas dikali atas, bawah dikali bawah, sehingga dapat 28/2. Itu bisa kita sederhanakan dengan dibagi 28 dibagi 2 dapat 14. Baiklah, sekarang kita masuk ke operasi berikutnya, yaitu operasi pembagian pada pecahan. Di situ ada 2 contohnya. Jadi, ketika ada operasi pembagian pada pecahan, itu kita rubah menjadi operasi perkalian terlebih dahulu. Nah, di situ kan ada 4 dibagi 1/8. Itu pembagian kita ubah ke dalam penjumlahan terlebih dahulu. 4-nya tetap 4, pembagi menjadi perkalian. 1/8 berubah menjadi 8/1, atau istilahnya dibalik. Yang awalnya pembilang menjadi penyebut, yang awalnya penyebut jadi pembilang. 1/8 berubah menjadi 8/1. Kalau sudah seperti itu, tinggal kalian kalikan. 4 kali 8 sama dengan 32, dikali 1 kali 1 sama dengan 1. 32/1 sama dengan 32. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di situ ada 9/6 dibagi 6/9. Nah, itu operasi pembagian kita rubah dulu ke dalam operasi penjumlahan. 9/6 itu bilangan pecahan pertama, tetap pembagian berubah jadi perkalian, kemudian 6/9-nya berubah menjadi 9/6 atau dibalik menjadi 9/6, kemudian dikalikan atas dengan atas. 9 kali 9 81, bawah kali bawah, 6 kali 6 sama dengan 36. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di situ Asita membuat puding. Dalam satu cetakan akan dipotong menjadi 15 bagian. Berapa bagian puding yang disajikan jika di dalam cetakan masih tersisa 4 potong? Jadi satu lingkaran puding itu dipotong menjadi 15 bagian, jadi ada 15 potong. Nah, kemudian yang tersisa di piring itu hanya 4 potong. Kira-kira berapa yang diberikan atau disajikan untuk tamu? Jadi kan 15 potong itu artinya 15/15 dikurang dengan yang tersisa, yaitu 4 potong dari 15 bagian, berarti 4/15. Nah, kalian selesaikan, kira-kira yang disajikan ada berapa dalam bentuk pecahan.
Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ ada pita sari namanya akan membuat sebuah kue. Nah, dia memerlukan beberapa bahan seperti tepung, gula, telur, dan margarin. Di situ disebutkan bahan-bahannya. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah total bahan yang diperlukan Pitasari untuk membuat kue? Jadi, tepungnya berapa ditambah dengan gula, berapa ditambah telurnya berapa, ditambah margarinnya berapa, berarti itu adalah jumlah yang diperlukan oleh Pitasari. Nah, sebelum kalian menjumlah, kalian lihat dulu untuk penyebut atau satuan dari masing-masing. Di situ kan ada kilogram, ada yang gram. Jadi seluruhnya harus disamakan. Terserah disamakan menjadi seluruhnya kilogram atau semuanya dijadikan gram. Masih ingat kalaunya turun tangga, kilogram turun tangga menuju gram, setiap tangganya berarti dikali. Kalaunya naik dari gram mau ke kilogram, berarti setiap naik tangga akan dibagi dengan 10. Oke, silakan dikerjakan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ ada sebuah toko. Si Dino pergi ke toko tersebut ingin membeli celana dan sepatu. Celana harganya yang tertera 120 dan mendapat diskon 30%. Sepatu harganya 200, dapat diskon 50%. Kemudian si Dino ini membawa uang sebesar 200.000. Pertanyaannya, berapakah uang kembalian si Dino tersebut jika dia membeli satu buah celana dan satu pasang sepatu? Nah, pertama kalian tulis adalah diketahuinya dulu, kemudian yang ditanyakan. Setelah itu, kalian cari dulu besar diskonnya berapa. Nah, cara mencari besar diskon di situ, kalau diskonnya 30% berarti 30 per 100 dikali dengan harga barang tersebut. Harga celana adalah 120. Jadi kalikan kemudian bagi 100 hasilnya berapa, itu harga diskonnya, harga yang harus dikurangi dari harga awal. Jadi misalkan jumlahkan hasilnya adalah 50.000, misalnya diskonnya besar, diskonnya adalah 50.000, berarti harga awal berapa dikurangi 50.000, berarti itu adalah harga yang harus dibayar oleh Dino. Itu adalah contoh yang celana. Kemudian yang sepatu sama, cari besar diskonnya dulu berapa besarnya, kemudian kurangkan dengan harga awal. Kalau sudah dapat harga yang harus dibayar, baru tambahkan harga yang harus dibayar celana berapa dengan harga yang dibayar sepatu berapa. Nah, itu jumlah yang harus dibayar. Sisanya kira-kira berapa kalau uangnya ada 200.000. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di situ ada Sulimin memiliki 2/3 hektar sawah. Sawah tersebut akan dibagi kepada 6 orang anaknya. Pertanyaannya, berapa bagian untuk masing-masing anak? Jadi setiap anak itu dapat berapa? Nah, karena dibagi berarti berapa berapa tanah yang sawah yang dimiliki dibagi dengan 6 orang. Jadi situ 2/3 dibagi 6. Kita ubah dulu 6 itu menjadi pecahan. Jadi 2/3 dibagi 6/1. Nah, kemudian selesaikan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di situ Pak Gandhi memanen 4/5 kuintal jagung.
Berapa kuintal jagung yang harus didistribusikan jika Pak Gandhi mengeluarkan 4/3 bagiannya? Jadi, hasil panen itu dikeluarkan 4/3 bagian. Berapa hasilnya? Nah, di situ tulis dulu berapa yang dipanen, kemudian dikurang 4/3 bagiannya sehingga hasilnya berapa. Ingat, ketika mengurangkan sebuah pecahan, kalian harus melihat penyebutnya sudah sama atau belum. Kalaunya belum sama, harus dicari KPK-nya dan disamakan dulu. Baru kalau sudah sama, baru bisa dikurangkan.